warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, bagaimana keadaannya anak-anak sekalian? Semoga keadaan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Kali ini kita akan membahas mengenai materi gotong royong. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan gotong royong? Ya, gotong royong terdiri dari dua kata, yaitu gotong dan royong. Gotong artinya bekerja dan royong artinya bersama-sama. Sehingga dapat diartikan gotong royong adalah pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama. Gotong royong menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Gotong royong merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela, yang bertujuan agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan. Gotong royong menjadi ciri khas bangsa Indonesia sesuai dengan ideologinya Pancasila, sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Adapun beberapa contoh gotong royong yang bisa kita lihat di Indonesia antara lain beberapa contoh gotong royong di Indonesia. 1. Huyula di Gorontalo. Dalam kegiatan sosial, membangun rumah telah ada sejak manusia mulai hidup menetap di daerah Gorontalo. Setiap keluarga atau masyarakat yang hendak membangun rumah meminta bantuan atau meminta tolong kepada tetangga, saudara, atau kerabatnya. 2. Nganggung di Bangka, yaitu sebuah kegiatan membawa dulang berisi makanan ke masjid atau langgar. Nganggung merupakan rangkaian kegiatan yang mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, saling membantu antar warga dalam suatu desa atau kampung. Nganggung dilakukan untuk menyambut datangnya hari besar keagamaan, menghormati orang yang meninggal dunia, atau menyambut kedatangan tamu besar seperti gubernur atau bupati. 3. Ngayah di Bali, berarti pekerjaan sukarela atau untuk kebaikan bersama. Tradisi ngayah sendiri merupakan tradisi gotong royong untuk kebaikan semua masyarakat Bali yang terlibat. Dalam tradisi ngayah, masyarakat Bali tidak hanya sekedar tolong-menolong untuk kegiatan sosial saja, namun masyarakat Bali juga melakukan ngayah sebagai perintah agama. 4. Tradisi Rambu Solo di Toraja. Tradisi ini dilambangkan sebagai kesempurnaan kematian seseorang agar bisa pergi dengan tenang dan bahagia. Untuk satu kali upacara, pihak keluarga yang ditinggalkan harus menyediakan hewan kurban berupa kerbau atau babi. Proses upacara pemakaman ini tentulah memerlukan banyak orang, sehingga kegiatan gotong royong oleh masyarakat setempat dilakukan. 5. Tradisi Beganjal, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Dalam tradisi Beganjal, masyarakat kompak bersama-sama mempersiapkan keperluan sebelum pesta perkawinan, seperti membuat bangsal atau pondok tempat memasak, mencari kayu api, mempersiapkan alat pecah belah. Selain itu juga menyiapkan bumbu masakan, termasuk menyiapkan daging untuk dimasak, termasuk memasak nasi dan lauk. 6. Marakabola atau Mapalete pada masyarakat Bugis Baru. Tradisi ini adalah yang paling unik, merupakan tradisi gotong royong memindahkan rumah. Warga yang hendak memindahkan rumahnya akan dibantu oleh warga sekitar dengan sukarela. Bobot rumah yang dipindahkan tentu saja tidak ringan, bisa puluhan ton. Jarak rumah yang dipindahkan ke lokasi baru juga biasanya tidak dekat. 7. Tradisi Marsiada Pari dari Tanah Karo merupakan tradisi gotong royong yang dilakukan beberapa orang secara serentak di ladang masing-masing secara bergiliran. Marsiada Pari berasal dari kata mar, siala, dan ari, yang berarti kita berikan dulu tenaga dan bantuan kita kepada orang lain, baru kemudian kita minta dia untuk membantu kita.
Sebutan ini memang memiliki makna yang sangat dalam. Pada dasarnya, dalam agama Islam, gotong royong sangat dianjurkan karena merupakan suatu perbuatan yang sangat terpuji, yang di dalamnya terdapat bekerja sama, tolong-menolong, dan juga saling membantu. Al-Quran membahasakan ungkapan gotong royong atau kerjasama dengan kata ta'awun, di mana kata dasarnya berasal dari ta'awana, yata'awanu. Kata ini memiliki konotasi saling menolong, yang berarti kedua belah pihak secara aktif melakukan pertolongan satu sama lain. Karakter dasar manusia inilah yang menempatkan dirinya menjadi sebuah keniscayaan, di mana dalam mengarungi dan memenuhi kebutuhan kehidupannya di dunia, ia tidak mampu hidup sendiri. Dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Secara mendasar, ayat tersebut menjelaskan tentang prinsip-prinsip kerjasama atau tolong-menolong. Perintahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kerjasama untuk kepentingan kebaikan dan ketakwaan. Dengan tidak disebutnya subjek kerjasamanya, menandakan bahwa aktivitas kerjasama ini memiliki pengertian yang luas. Hanya ada dua hal yang membatasi aktivitas kerjasama ini, yaitu sepanjang dilakukan untuk kebaikan dan ketakwaan, bukan perbuatan dosa dan pelanggaran. Gotong royong dapat diaplikasikan oleh siswa, di antaranya gotong royong dalam lingkungan keluarga, gotong royong dalam lingkungan tempat tinggal, dan gotong royong dalam lingkungan sekolah. Dengan melakukan gotong royong tentunya mempunyai manfaat dan nilai tersendiri. Adapun manfaat-manfaat dan nilai-nilai dalam gotong royong diantaranya: Manfaat gotong royong: 1. Menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan. 2. Terjalin rasa solidaritas dalam lingkungan masyarakat. 3. Menjadikan kehidupan bermasyarakat lebih baik. Beberapa nilai yang terkandung dalam gotong royong diantaranya adalah nilai kebersamaan, nilai persatuan, nilai rela berkorban, nilai tolong-menolong, dan nilai bersosialisasi. Bagaimana? Sudah paham mengenai materi gotong royong? Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan kita kali ini. Tetap semangat, jaga jarak, jaga kesehatan, tetap di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.